Koordinator Lapangan Demo Damai Warga Adat Marin Anim, Tarsis Rail didampingi tokoh adat Marin, Hengki Dinaulik, Agustinus Ananias Gepse dari wilayah adat Imbuti, Andreas Buer dari perwakilan Asmat, serta tokoh perempuan Yohana Gepse. Dan 50-an warga menggelar demo damai menolak mentah-mentah kegiatan rapat dengar pendapat umum RDPU dari Majelis Rakyat Papua MRP dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Warga itu pun meminta Bupati Merauke, Fredericus Gepse, membubarkan anggota MRP yang hendak menyelenggarakan RDPU dengan pemerintah daerah dari Kabupaten Merauke yang digelarkan di 2 titik, yaitu berawal dari lingkaran Brawijaya Merauke dan menuju kantor Bupati Merauke, Senin 16 November 2020. Ikuti liputan media ini selengkapnya. Orang Marin belum dulu bicara tentang outdoor. Jadi kita harus mari dulu bicara, tuan rumah dia buka pintu untuk kita semua bisa bicara. Jadi MRP ini tidak pamit kepada orang tua, kepada punya 3 radat. Kita intinya kita hari ini kita tolak MRP loh. Jangan, tidak boleh buat kegiatan dengar pendapat. Terima kasih. Iya, selamat siang. Terima kasih untuk kita semua yang datang hari ini di sini. Ini spontanitas saja. Dengar-dengar ada RDP Otsus yang akan dilakukan beberapa waktu, mungkin dalam minggu ini. Tetapi ada persoalan-persoalan yang perlu juga pemerintah, lembaga MRP atau DPRP, DPR Kabupaten harus sikapi. Mungkin persoalan hak wilayah, terus kemudian keterwakilan membicarakan otonomi khusus dalam RDP itu menjadi penting bicara soal otonomi khusus. Ini tidak bisa 1-2 orang bicara. Ini di penghujung otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ada 5 wilayah adat di Provinsi Papua. Salah satunya Animha yang akan diselenggarakan dalam minggu ini. Tapi keterlibatan representatif suku-suku asli ini tidak ada keterbukaan. Siapa yang mewakili bicara siapa hak wilayah? Karena kita semua orang hitam keriting ini punya dusun tanah ini. Tidak ada keterbukaan, kegiatannya tidak boleh sembunyi-sembunyi. Orang Merauke ini sentral. Orang Mapi ada di sini, orang Asmat ada di sini, menemani orang Marin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Marin dia terima semua orang, saudara-saudara suku-suku asli yang sekarang ada Kabupaten Bovendigor, Mapi, Asmat ini, sama dengan dia terima orang Nusantara lain. Maka untuk adanya kegiatan RDP Otsus atau evaluasi Otsus besar-besaran di tanah Papua ini, jangan anggota MRP bermain-main, ya, bermain-main dengan representatif suku-suku asli yang punya hak dusun. Dia punya hak tanah, berarti dia punya hak bicara. Evaluasi ini dilakukan harus secara terbuka. Kalau evaluasi ini tidak dilakukan secara terbuka, saya menyesal bahwa tidak akan ada RDP di kabupaten ini. Di wilayah adat Hanim tidak akan ada RDP. Sekian persoalan yang diselesaikan dulu, baru kita bicara soal dia mau lanjut kah, dia mau tambah 1 tahun kah, 5 tahun kah, 1000 tahun kah. Ini orang-orang yang punya hak wilayah, tapi orang-orang ini tidak dilibatkan. Saya tidak bisa bicara mewakili dusun yang ada di Rawamapi, macam begitu. Jadi kehadiran kami di sini ada persoalan tanah juga yang tidak pernah diselesaikan. Tertutupnya anggota MRP datang seperti sembunyi-sembunyi. Itu yang kami mau sampaikan mungkin surat masuk ke Pemda juga sudah ada, tapi kuota dan keterlibatan representatif suku-suku yang ada di wilayah adat Hanim ini kami minta ada keterbukaan. Suku dan juga datang bersama-sama. Jangankan lebih dari 100, 1000, 1 orang pun datang itu adalah aspirasi. Amanah undang-undang mengatur seperti itu. 1 orang pun datang menyampaikan pendapat di muka umum, itu adalah aspirasi.
Dan aspirasi itu datang karena beberapa hal yang patut juga pemerintah itu menanggapi, mendengarkan, dan kalau bisa juga melaksanakan. Nah, tadi ada beberapa yang teriak, ada yang sampaikan. Dasar dari hadirnya saudara-saudara ini sesuai dengan yang ditulis. Yang pertama ingin kami sampaikan sebagai pemerintah, sepanjang ini adalah masyarakat yang mengindahkan dan masyarakat yang meminta, pemerintah akan mengikuti dan menghargai itu. Setuju? Karena masyarakat ya, jangan sampai. Yang pertama begini, saya lihat ada tulisannya bahwa saudara-saudara kita dalam hal ini Majelis Rakyat Papua yang menjadi representatif agama, adat, dan perempuan, ya kami pemerintah melihat ada hal-hal yang belum diselesaikan sudah 3 kali MRP. Ya itu sangat jelas. Apalagi bicara hak ulayat, bicara harga diri, bicara jati diri, itu juga belum selesai. Nah dengan demikian ini dikatakan ada rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan aspirasi masukan dari masyarakat. Tetapi kita ingin jelaskan, pemerintah bisa menerima dengan beberapa syarat. Antara lain bahwa mereka yang datang, ya khususnya saudara-saudara kita Majelis Rakyat Papua, pertama itu untuk bisa rapat dengar pendapat umum harus ada minimal rekomendasi dari kepala daerah dari 4 wilayah di Kabupaten Merauke. Harus mengetahui, dan di situ mereka atau siapa-siapa yang datang, misalnya dari MAPI, Asmat, Bovendigul, dan Merauke, harus kita tahu orang-orangnya, harus kita lihat orang-orangnya. Karena MRP itu adalah lembaga yang terbuka, lembaga yang jujur. Ya, kalau datang diam-diam kerja, ini wilayah adat Animha. Ya, saya sebagai pimpinan daerah, kepala daerah, bupati, juga menjadi ketua asosiasi di wilayah selatan. Kalau sudah pakai cara-cara itu, saya tidak kasih izin. Ya. Yang kedua, kami ingin ingatkan lagi bahwa yang namanya evaluasi terhadap Otsus itu ada beberapa indikator, ada parameter, ada poin-poinnya. Yang mau dievaluasi itu paling tidak minimal MRP sudah mendapat gambaran dari Provinsi Papua dulu. Di Merauke seperti ini, di Asmat seperti ini, di MAPI seperti ini, di Bovendigul seperti ini. Baru datang cari tahu benar tidak. Kalau hanya datang kemudian memberikan kesimpulan, itu menurut saya tidak benar. Dan kami tidak bisa menerima cara-cara seperti itu. Yang ketiga, kita ini juga sedang dalam pandemi Covid. Kurang lebih 37 sampai 35. Karena ada hal-hal itu tidak bisa memaksakan kehendak. Dan yang terpenting adalah bicara dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Merauke. Para bupatinya itu harus bicara. Jadi kami terima apa yang disampaikan. Contoh saja ya, contoh. Bicara hak ulayat. Pemerintah daerah sendiri tidak bisa menyelesaikan hak ulayat itu. Harus dengan kelompok-kelompok yang dianggap tadi representatif. Karena Anda dipilih dari wilayah-wilayah yang ada. Jadi kalau semua dibebankan ke pemerintah daerah itu juga tidak benar. Karena lembaga itu lembaga yang dibentuk oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus bertanggung jawab. Mau baku pukul, mau kasih pizza di Jakarta silakan, tapi harus tunjukkan dulu. Jangan kita saja pemerintah yang jadi korban. Oleh karena itu, kami tetap kalau tidak sesuai aturan, dan yang terakhir adalah harus ada izin dari pihak keamanan. Harus ada izin. Kalau tidak ada izin, kasihan. Ini bicara Otsus, bicara untuk orang Papua. Tapi kalau caranya bicara diam-diam itu berarti bukan bicara Otsus. Itu bicara tim evaluasi Otsus diam-diam salah.
Karena bicara itu harus jelas. Oleh karena itu, ya kami terima apa yang menjadi aspirasi dan kami akan rapatkan bersama Muspida. Dan kalau ini tidak sesuai dengan cara-cara, hari ini juga kami kirim surat ke MRP. Sekarang juga kami tolak, kami tidak bisa menerima kalau langkah-langkah itu tidak diikuti. Yang terakhir saya ingatkan, kami kan kebetulan sedang dalam kedukaan. Utusan khusus MRP dari wilayah Animha, khusus dari Merauke tidak ada. Terus mau bicara apa di sini? Jadi saya tidak terima dengan bicara itu. Bukan saya kepada saudara-saudara dari Asmat, Maafin, Bapak Digol yang mewakili, bukan. Saya tidak marah, tapi minimal bicara tanah, bicara dusun, bicara wilayah ada orangnya sendiri, supaya jangan disalahartikan. Ya, saya minta nanti tolong disampaikan Bupati Merauke sebagai ketua asosiasi tidak bisa menerima dan menolak kegiatan ini. Lebih bagus kita tunda sampai semua prosedur yang kita minta ditaati. Setuju ya? Oke.